Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Luciana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 11 Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, akan memaparkan tentang modul 1.3 visi guru penggerak pada demonstrasi kontekstual. Dengan Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Suharyanto dan pengajar praktek Ibu Dina Ledisia. Dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama di sini calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiasi, di mana untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarya perubahannya. Kemudian yang kedua di sini calon guru penggerak menyusun bagja, yaitu menurut kalimat prakarya perubahan diri yang telah dibuat untuk menjalankannya. Selanjutnya, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Di sini, inquiry apresiatif itu sendiri adalah di mana sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan yang berbasis kekuatan. Di sini inquiry apresiatif yang merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Dan tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, yaitu yang dimana di sini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. A adalah ambil pertanyaan, yang artinya di sini adalah mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi. Di sini adalah menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, yaitu di mana merumuskan rencana tidaklah tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. A. Untuk jabarkan rencana, yang dimana di sini merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, kemudian siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, dan bagaimana strateginya, kemudian aksi lain demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berprestasi, berkarakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan di sini adalah untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan bagja. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Prakarsa biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku bullying antar siswa. Kemudian tindak lanjut penyelidikannya adalah di sini mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi atau tukar pikiran akan pentingnya pencegahan perilaku bullying antar siswa.
Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, di mana mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Pertanyaannya, apa upaya yang dapat saya lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perilaku bullying antar siswa? Di sini tindak lanjut penyelidikannya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian mencari informasi di media sosial, kemudian membaca cerita pengalaman atau berita tentang kasus bullying antar siswa. A. Ambil pelajaran, di mana yang pertama adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. Yang pertama, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Kemudian menemukan inti positif setiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan sifatnya adalah positif. Di sini menentukan cara kita mengenal fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil ataupun besar, survei individu multi unsur. Pertanyaannya adalah apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami siswa? Kemudian aktivitas apa yang akan menurut siswa membuat mereka merasa lebih nyaman dan menyenangkan? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat ketika mereka menampilkan bakat minat serta kreativitasnya? Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkannya? Kemudian apa manfaat positif dari munculnya bakat, minat, dan kreativitas yang tinggi terhadap pencapaian anak selama ini? Di sini daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama adalah meminta siswa untuk menuliskan kegiatan yang disukai dan tidak disukai. Kemudian menanyakan kepada siswa tentang aktivitas pembelajaran yang bisa membuat mereka nyaman dan menyenangkan. Gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, mengoleksikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur. Di sini pertanyaannya, seperti apa kegiatan menggali bakat minat dan kreativitas siswa buat kita? Bagaimana perasaan yang muncul saat siswa dapat menampilkan karya sesuai bakat minat terwujud? Apa yang penting dilakukan siswa agar dapat menampilkan karya yang sesuai dengan bakat dan minatnya? Di sini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka ketika dapat menampilkan karya sesuai dengan bakat dan minat yang terwujud. Membuat rencana kegiatan bersama siswa. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Upaya menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi kecil untuk mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan? Bagaimana pengaturan kegiatan agar dapat menggali bakat, minat, dan kreativitas siswa? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kegiatan? Siapa saja yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan? Tindakannya, membuat rancangan yang realistis untuk setiap siswa, membuat daftar pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan, mengajak diskusi siswa untuk menyusun strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan, bermusyawarah dengan orang tua siswa melalui paguyuban kelas dan komite sekolah. A. Atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Setiap orang terlibat menyelaraskan interaksinya agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran masing-masing siswa? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat terlaksana? Berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Tindak lanjutnya, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Siapa saja yang bisa melakukan apa? Menentukan jadwal dan tanggal untuk menyelesaikan tugas. Menentukan jenis dan cabang kegiatan yang dapat mewakili bakat dan minat siswa. Membuat target waktu dari langkah-langkah yang sudah ditentukan. Demikian tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.